asmane Combro niku mau. Kiai Combro. Atau apa namanya, Kang? Nyai Sombro. Nyai Sombro. Terus bukti Kang. Menurut ceritanya dulu itu, Nggih. apa namanya? Keris ini buat seorang bu, tapi perempuan. Perempuan katang nggih. Niki wau kan kula membahas bab tentang persoalan umum gitu. Tentang keris, tentang landrangan, tentang gayaman. Yang bedakan perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari sebenarnya kelebihan-kelebihan kita. Sehingga perbedaan itu tidak menjadikan kita itu makin memperuncing persoalan terhadap persoalan bangsa ini yang sudah carut marut. Kinten-kinten ini sing sebenarnya mau dijenengan kalau Maman tak menak tolong jelas satu ini keris yang mau diomong kenapa Pak? Kenapa sing Nyai Sombro mawon? Nyai Sombro mawon di awal Sombro mawon itu. Nah, Nyai Sombro lah. Kemarin ketika sama Cak Sabto ini adalah mungkin anggap saja selanjutan dari Nyai Sombro, keris permulasan Nyai Sombro yang belum selesai. Kemarin ada tulisannya bersambung oleh Cak Sabto, saudara kita Cak Sabto. Kita lanjut kepada derek kulo yang mungkin lebih paham ya. Ini Sombro ini kan diberitahu bahwa memang jenengan tadi beliau adalah empu perempuan. Iya. Nah, di ini keistimewaan ini yang jarang dibicarakan orang bahwa seorang pekerjaan apa Pak? Apa ya empu, kok wedok gitu, kok perempuan. Ini kan istimewa, lepas dari persoalan ada sebenarnya ada empu yang lain. Betul. Nah, artinya ini ngomong keutamaan bangsa Jawa, orang Jawa bahwa memposisikan perempuan itu sejak dulu sudah istimewa. Betul. Jadi kalau ada persepsi orang luar menyatakan bahwa orang Jawa itu memosisikan perempuan tuh beda-beda no derajatnya lebih rendah, enggak tepat ya benar. Gimana Nah ini sekarang ngomong tentang Sombro. Nah ini kayak iya ini persoalan kok ini pendekatan estimasi ke Sombro. Ini karena apa? Ini gonjonya kan gonjo iras ini. Betul. Karena dari sepuhnya zamannya pada saat itu Sombro biasanya Sombro itu berpendek kayak gini. Dan yang paling langka Sombro dibedakan dengan yang lain-lainnya. Pertama dari jenisnya kan Sombro kan perempuan. Betul. Yang kedua, pada saat dia membuat pusaka keris, ya dia kekepnya pakai wadi. Dikekep pakai kemaluannya. Pakai yoni itu ya. Kemaluannya. Nah, dikempit sama kemaluan. Ya. Sistem tempanya gitu. Biasanya gitu. Ya itu yang bikin langka. Dan biasanya Sombro itu pusakanya itu pendek dan pembawaannya tuh dingin, adem. Biasanya untuk ketentraman, untuk wabah, penyakit, untuk keselamatan gitu. Biasanya untuk dagang juga bisa karena apa dia kekepnya pakai kekep wadi perempuan. Kenapa kok kekep wadi itu menafsirkan jenengan ini untuk bisa usaha? Nah, karena apa? Kenapa? Gini aja. Siapa yang nggak suka sama itu ya? Iya. Yang normal ya? Normal. Betul. Biasanya pusakanya Sombro ini yang saya tahu, waktu saya ada di mana, ada di Ponorogo atau di mana, biasanya jadi andalannya orang-orang paranormal. Biasanya. Andalannya paranormal? Iya, mesti ada di kamarnya. Betul. Ada di kamarnya mesti. Kenapa saya lihat itu? Tamunya banyak. Yang kedua, tamunya banyak. Yang pertama itu, dia kan yang sepuh. Pusaka istilahnya masuk jenis pusaka tinggi betul. Selain betok ya biasanya saya pernah berapa kali itu masih di Ponorogo bermain ke sana sampai punya orang pinternya itu ditunjukkan tunjukkan pusaka buahnya mau ambil. Saya cuma bilang saya mau yang di kamarnya bapak aja. Dia kaget langsung. Iya. Banyak tamu, kaget dia. Terus diambilkan. Saya udah nyangka ya. Ini kerisnya Sombro. Keluar tuh. Oh iya Sombro. Terus gini. Bisa kalau kerco jangan monggo sampai ambil aja enggak usah dimari. Saya bilang enggak Mbak. Saya manggil Mbak. Karena saya tahu kalau saya ngambil nyun sewu secara harfiah ya semua rezeki dari Gusti Allah. Iya. Takut nanti
kamu kan sepuh, saya kan tidak boleh gitu. Oh enggak, ini buat membaca, cuma saya ingin tahu aja. Sering kali saya tanya. Iya. Nah, biasanya gitu. Padahal pusakanya bagus-bagus, ditaruh di meja. Oh enggak Pak Insa, kalau mau ambil aja. Oh enggak, saya mau yang di kamarnya Bapak. Mbak itu, yang ada di tempat tidurnya tuh, yang tiga. Kaget ya. Kaget dia, lama diem. Iya. Teman-teman saya. Deteksinya Mas. Teman-teman saya. Apa yang Sa? Ya sudah, diem aja Pak. Terus akhirnya dia bilang, ini Pak yang ada di kamar. Wih, saya lihat, sombro sungguh betul. Sombro. Bilang gini, Pak Insa kalau kerso diambil aja. Kerisnya Sombro itu katanya selain kesederhanaan ini kan luar biasa. Iya. Kemudian itu termasuk kelengan gitu ya? Biasanya pamor-pamor ini, Pamornya kan tipis gitu. pamornya pamor ini, pamor tiban. Pamor tiban. Jadi ditempa, pamor tiban itu gini, dia suatu empu menempa pusaka. Dia tidak mau mikirkan pamornya. Nanti pamor itu muncul karena kehendak Tuhan. Biasanya pamor tiban itu pamor kulit semongko, pamor beras kuta, gitu. Kayak pamor Pulau Tirto. Pamor tiban akan muncul sendiri karena bukan ada rekayasa, tapi di pasrahno urusannya Gusti Allah. Iya, terus pokoknya gawe ditempa atau langsung Sombro itu dipegang, dipenyet atau di sepuh pakai uwadi itu biasanya dikekep. Kan salah satunya keris Sombro itu kan juga looknya itu di bilahnya itu tidak di atas tapi di samping. Iya, namanya look nebe itu. Look nebe. Jadi look nebe itu bergelombang. Jadi dia ngikuti looknya. Nah itu menurut jenengan ini ngomongin Sombro, apa dia punya satu referensi ke di belakang bahwa aku harus niru empu siapa yang dulu juga punya sistem look nebe gitu, atau ini memang khasnya Nyi Sombro gitu? Khasnya Nyi Sombro sendiri. Jadi sebelum biasanya, itu belum ada, Ada sebelum itu empu sepuh itu mungkin dari olah batinnya dia begitu dekatnya sama Tuhannya, dia tanpa ditempa, cukup di pejet. Ya, empu yang sepuh itu ya. Itu di pejet pakai tangan. Banyak. Terusan menurut jenengan ada satu alasan tidak kok di eranya Nyi Sombro yang Pajajaran itu kok lahir Nyi Sombro empu perempuan. Ada satu latar belakang historis, kultural, apa sosial kultur yang menjadi lahir seorang empu perempuan gitu. Karena orang tuanya dulu juga empu juga. Empu juga betul. Iya. Cuma saya tidak paham tuh namanya siapa. Betul. Tapi ada satu persoalan loh, kok dari dia lahir menjadi empu lepas dari dia keluarganya adalah empu. Saya pernah dapat informasi memang dia keluarganya empu. Iya. Ayahnya empu. Empu. Lupa juga. Saudara-saudara empu. Cuma dia kebetulan anaknya mungkin namanya kan turunan. Kayak sekarang bapaknya tentara juga, kadang-kadang anaknya ada tentara, gen kan itu, ada kemampuan spiritual juga dia, akhirnya terbawa dia ikut jadi empu juga. Lepas dari persoalan bahwa tadi ini balik mundur belakang artinya kasusnya Raden Ayu Kartini, Raden Ajeng Kartini bahwa perempuan kemudian seperti nampak itu sebenarnya kalau kita merut ke belakang sebenarnya itu juga bukan jadi satu persoalan. Ternyata empu ini bisa nampil karena bukan satu penetrasi sebuah negara, tapi memang dia lahir perempuan, lahir mempunyai pekerjaan namanya empu karena memang keturunan. Nah, jadi bukan di zamannya Pajajaran ada satu persoalan penetrasi perempuan, kemudian perempuan harus bergerak menjadi gerakan feminisme, kan bukan ya. Artinya juga ada banyak empu perempuan sebenarnya, sing muncul waktu itu juga ada Patni bareng ya Om ya, gitu ya. Kemudian anaknya Empu Sombro ada kok. Nah, juga perempuan juga ya. Artinya kan kali ini bangsa Indonesia atau orang bangsa Nusantara berbangga bahwa di bidang apapun sebenarnya perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Jadi tidak perlu hari ini juga menjadi meruncing persoalan bahwa tidak layak perempuan di depan, perempuan di atas. Sebenarnya sama juga. Mungkin tidak ada perbedaan gender ya. Justru yang melahirkan raja-raja terkenal di Pulau Jawa yang terkenal itu dari Kendedes. Kendedes itu melahirkan raja-raja tersohor di Trenggalek sampai Mojopahit, Singosari, sampai sekarang Solo sampai Jogja. Itu asalnya dari Kendedes. Betul. Nah itu ngomong arti kesejarahan
perempuan. Tapi kalau ngomong tentang Tosan Aji, salah satu yang kita bicarakan adalah Nyai Sombro. Kemudian ada lagi yang yang perlu dibicarakan Nyai Sombro. Ada alasan apa juga nek menurut jenengan nanti akan mempengaruhi tidak samkan kalau dia dari Pajajaran itu melakukan perjalanan pindah ke Tuban. Iya. Nah, kira-kira menurut jenengan dalam proses perjalanan ini dia mempengaruhi ilmu yang lain bukan? Oh tidak, kalau susu juga. Tidak sampai Ya, karena dia perjalanan pergeseran kerajaan, mungkin zaman dulu kan kerajaan masih ke daerahnya. Mungkin pada saat itu kerajaan Pajajaran lagi turun, dia akhirnya hijrah atau apa istilahnya ke Tuban. Tuban kan daerah perdagangan pada saat itu, pusat perdagangan yang Majapahit. Betul. Dia ke Tuban. Akhirnya cipta-ciptaannya Empu Sombro itu ya tadi itu ketentraman, kecerdian, keselamatan. Dan ada pusaka perangnya dari Empu Sombro. Berarti di Tuban beliau menghasilkan banyak Tosan Aji juga di masa itu. Kalau Empu Sombro tidak banyak. Tidak banyak. Makanya musuh. Oh, tentang artinya ini Nyai Sombro kan cenderung sederhana gitu ya. Iya. Nah, berarti karena memang perilaku anaknya Empu zaman dulu kan apa adanya, lugu. Akhirnya terbentuk pada saat dia mau bergabung pusaka, yaitu jujur apa adanya dulu. Saya bentuk kayak gini ya gini. Jadi nggak ada rekayasa, nggak ada yang akan di model gini. Dia jujur apa adanya, lugu. Yaitu hasilnya gitu. Tapi apa yang dihasilkan dia lugu. Nah, karena dia ingin ketulusan hatinya, akhirnya kemampuan dari doyonya dari pusaka itu lebih ya. Iya. Terus kalau ada informasi bahwa keris rakyat dengan keris ningrat atau bangsawan itu beda. Oh iya beda. Ya, ini di Sombro itu cenderung sederhana seperti keris rakyat. Apa menurut dengar bisa dikategorikan gitu? Enggak, kalau Sombro ini bisa diterima di mana saja. Iya, dia enggak membedakan. Ya itu kan saya bilang dari keluguannya dia, kejujurannya dia, ketulusan dia enggak membeda-bedakan. Apa adanya aku ciptakan ini, aku bikin ini ya untuk kemaslahatan anak cucu saya. Kalau sepuh zaman dulu, tidak ada motif yang lain-lain. Kalau sudah mau masuk era Mataram, Majapahit kan ada motif-motifnya sudah ya. Ini untuk rakyat, ini untuk raja, untuk bangsawan. Kan adanya dalam luar kan. Ya itu udah mulai itu. Jadi beliau tidak punya tendensi itu rezeki kambing wong cilik kabeh. Oh enggak ada. Yang enggak ada. Kalau berarti kalau ada argumentasi kapan hari itu juga banyak orang pedagang-pedagang kecil itu simpenan itu diri mereka ya tipis-tipis gitu. Iya. Kalau di Sombro gitu. Kalau pusaka sepuh kan tipis gitu ya. Kalau pejetan berlongkang, lu nempel lama. Saya juga punya. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan. Kita review lagi gitu. Oke. Terus berarti kalau ada satu argumen tadi yang tak bilang bahwa memang cenderung wong cilik-cilik sing duwe itu bukan persoalan bahwa Nyai Sombro memang orang kecil juga, tapi memang berarti artinya kan ada yang tafsir Sombro juga brojol juga. Iya. Kalau pertanian bagus gitu kan ya. Nah, makanya tidak salah kalau daerah pesisir utara itu pedagang mulai Tuban, Rengel itu kebanyakan mereka itu mempunyai warung apa itu juga duwe kecil-kecil. Iya. Tapi Sombro nggak punya tumbak bukan? Sekarang saya belum dengar. Belum dengar Mbak. Kalau punya tumbak, bikin tumbak istimewa lagi. Lebih istimewa. Iya. Saya bikin punya kali. Berarti saya Sombro kayak gini. Di mana saya ketemu, tapi Sombro itu enggak banyak bikin usaha. Sebenarnya enggak banyak. Enggak banyak. Jadi artinya kalau ada bisa jadi DE jiblaan ya kan ada juga yang karena kalau bukan jiblaan mungkin dari anaknya. Dari anaknya itu bisa cenderung motifnya kayak gitu. Tapi ada ciri khas khusus. Salah satunya ini di keris Sombro itu gonjonya itu kan dipuntir dan berlubang. Enggak mesti. Oh enggak mesti. Kalau ada yang puntir dan berlubang itu kerisnya Joko Suro. Joko Suro anaknya. Iya, yang membuat dapur sengklak. Saya punya itu. Oh, gitu. Kalau berarti kalau ada omongan bahwa Nyai Sombro diputar
90 derajat, kalau Joko Sumo itu diputar 180 derajat gimana? Enggak mas. Karena ada gitu, ada gitu. Iya, enggak bisa jadi barometer. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau Joko Suro, kenapa kok dilubangi? Dia kan diperintahkan oleh Prabu Brawijaya, karena ada yang dicuri sama Adipati Blambangan, Benak Dadali. Nah, memerintahkan Kusumru untuk mencari itu. Dia mendapat tugas. Waktu itu kan kerisnya kemarin gandring kan, gandring yang dicuri itu. Akhirnya dia lari ke pesisir, isarannya dia ke pesisir timur. Sampailah ke Sunda, dia berguru dulu ke Kiai Koso, empunya, Bukoso, berguru. Nah, dapat di situ berguru terus, sudah selesai, akhirnya dia lari ke timur lagi, ke Blambangan. Nah, di sana dia mengabdi. Nah, sama Menadadan disuruh bikin duplikatnya. Namanya kalau di pusaka itu putran itu duplikat. Nah, waktu dilihat ditunjukkan kaget. Kagetnya? Nah, itu apa Bu Supo. Bu Suponya. Nah, kaget. Loh, aku bilang Bu Supo ini Prabu Brawijaya sing ditolong. Nah, dia menyanggupi dengan syarat ada dijauhkan dari semua masyarakat suruh jaga. Nah, dia akhirnya membuat pusaka bukan satu duplikatnya atau putrannya, putranya dua. Nah, yang sama, yang asli ditaruh di pangkasininya. Maksudnya ditaruh itu gimana? Disimpan, disembunyikan Di dalam dagingnya? enggak, yang ditempelkan. Zaman dulu kan pakai Dari gitu ya? Iya, Oke. disembunyikan. Yang putranya diaturkan, ini yang asli, ini yang duplikatnya putranya. Padahal putran semua. Iya. Oke. Akhirnya Adipati Blambangan dan Dadali kagum. Nah, itu sebagai hadiah dikawinkan sama adiknya. Betul. Dan dikasih tanah pernikahan. Nah, setelah itu udah agak lama kawin, hamil, dia membawa pusaka Sembilan Gampingnya itu. Izin ke istrinya kalau pulang ke Majapahit. Tapi kasih gumbalan itu bahan bakunya pusaka isi. Nanti kalau anakku lahir, zaman dulu kan sudah pola badannya kan sudah tinggi ya. Anakku lahir lanang, ya ono jeneng Joko Suro. Kok ning golek aku itu lho. Pada dia udah besar, udah mulai remaja, mencari ayahnya ke Majapahit dengan seizin ibunya. Nah, di dalam perjalanan dia bikin ini pusaka. Di perjalanan gitu ya. Penyet-penyet gitu. Nah, persinya dilubangi. Soalnya direnteng. Nah, di satu tempat dia butuh makan, makan ditukar itu yang bilang kasih makan sampai ada sampai ke Majapahit. Kenapa kok dilubangi? Karena dia direnteng itu. Sampainya akhirnya ketemu ayahnya, akhirnya menciptakan dapur Sengkelat. Kita kan Joko Suro. Oh, gitu. Karena yang diketahui Sengkelat itu yang buat itu si Bu Supo kan gitu. Iya, pada umumnya. Padahal anaknya pada saya itu Prabu Brawijaya minta sama Bu Supo suruh mendeder atau membabar dapur baru. Akhirnya bingung, pusing, gila lalu anaknya Joko Suro kok diciptakanlah Sengkelat. Nah, kan berarti gini, ada satu persoalan bahwa setiap pembuatan keris itu kan mesti ada satu latar belakang. Iya. Kan salah satunya adalah Sengkelat. Walaupun hari ini kita tidak tahu di Sengkelat itu kan kita hari ini kita bicarakan di sumur. Jadi apakah semua Tosa Ngaji punya latar belakang seperti itu? Kayak Sengkelat. Ini kan ada persoalan bahwa Majapahit sedang kena wabah. Iya. Itu kan makanya dibuat Sengkelat. Sengkelat Dewi itu mencelat itu dong. Enggak. Gimana itu? Sengkelat kan istilahnya itu kan dulu kan kebingungan. Prabu Brawijaya kasih nama. Jadi kesel ya, Sengkelat ya kesel. Kesel nemu disengkelitno. Ya ono jeneng Sengkelat ae iku wis wangel. Ya dapur iku opo bingung Wis persoalan banyak ika ono. Disengkelit ya, akhirnya Sengkelat itu. Itu. Kalau Sengkelat itu punya daya atau apa ini namanya? Ciri khasnya. Punya daya. Isoternya. Isoternya. Sengkelat gini. Sengkelat itu pegang dulu. Sengkelat itu mesti pakemnya peluknya 13. Peluknya pasti 13. Rinciannya gue namanya. Sekali sampurno.
bijiannya 13. Nah, yang kedua ada kembang kacangnya, Ada kembang kacangnya. terus ada jalennya, ada lambe gajahnya. Ada lambe gajah. Kalau lambe gajah berarti sudah Majapahit ya? Iya. Bukan karena Mataram itu bukan? bukan, jadi gini, Sengkelat sama Parung Sari itu hampir sama rincikannya. Dapur Parung Sari sama-sama 13, rinciannya sama. Cuma kalau yang Sengkelat lambe gajahnya itu 1, kalau Parung Sari lambe gajahnya 2. Nah ini. Belum ini saya lambe gajah 2. Oh iya, Oh gitu. Lambe gajahnya 1, nya itu 2. 2. Wih. Sama, ada belumbangannya juga ada sogoannya, Sogoannya ada. bukan belakang ada sorawiannya, ada gerendengnya ada. Rendengnya juga ada. Ada. Oh, berarti udah ini berarti konsepnya dia udah mapan sekali ya. Iya, cuma yang membedakan lambe gajahnya. Makanya orang-orang nggak ngerti pakem, agar iki Sengkelat nggak bisa. Pokoknya telulas anggap Kalau Sengkelat. telulas 13 bilang Sengkelat. Ada motifnya. Lambe gajah loro iki sing ra menang. Kalau Parung Sari lambe gajahnya 2. Kalau Sengkelat cuma 1. Ada sokongan. Punya Mas. Ada yang dulu itu, cuman Iya. iya bawa. Kan balik lagi ke Sombro. Iya. Ini kan kalian lama sekali. Ya. Apa namanya? Oh, gonjo, anak gonjo ya. Enak. Apa namanya? Bersih. Bersihnya kan kadangnya ya kena lama sekali itu kotak gitu. Ini kok bunder nggak bisa jadi. Nggak bisa jadi. Jadi cari patokan bahwa kalau kotak itu lebih lama, kalau bunder itu lebih mudah tidak ya? Tidak. Itu berarti juga satu alasan bahwa kenapa gonjo dia buat itu juga itu. Iya. Ngono ya. Oke. Terus ada Anu bersihnya agak kebiraan, kehijauan kalau sumber itu. lama karena Dari lamanya itu bersihnya. jadi kandungan besi sama apa baja sama meteoritnya Kalau pusaka gini, kalau pusaka sepuh, kalau udah masuk era Mojopahit atau Singosari itu ada 3 unsur, pamor, ya, baja, besi. Gitu. Kalau udah masih masuk sepuh cuma 2 tol, besi sama pamor aja. pamor itu berarti dia meteorit ya. Nah, kalau yang lama itu meteorit. Kalau udah masuk baru sekarang ini cenderung ke nikel. Nikelnya Kecuali dia rajanya atau kerajanya itu punya simpanan pertambangan meteorit. Kayak di Solo itu kan punya meteorit itu dia besar tuh ya. Keraton Solo itu diambilkan dari itu besar. Jadi apanya ini sebagai kan itu apa hal yang meruncingkan kita menjadi konflik. Sama dengan juga kita membicarakan tentang empu perempuan dan empu laki-laki. Iya. Nah, ini gimana ada jenengan yang mengomongkan bahwa persoalan empu laki-laki dan perempuan esoterik tidak hanya persoalan itu bisa diomongkan. Maksudnya ini tentang gender ini penting loh. Oh, Nah iya. ini nggak merujuk jadi konflik gitu loh. Oh iya. Jadi Ini kan gimana? gini, gender itu nggak usah diperlukan. Itu kan proses alam aja itu ya. Nah, sebenarnya kan Tuhan menciptakan ya, Adam menciptakan terus kasih temannya Hawa. Hawa aja kan dari tulang rusuknya laki-laki, dari sebelahnya kan. Jadi tidak perlu. Memang mereka ini kan satu sebenarnya. Cuma sama Allah dijadikan dua. Jadi antara laki-laki perempuan sebenarnya nggak usah diperdebatkan. Nggak perlu diperdebatkan. Oh, malah zaman dulu kan ada juga raja-raja, ratu-ratu perempuan, antaranya Ratu Kencana Wungu, Ribuana Kundadewi, Sima, Sima. Jadi artinya sudah jelas bahwa bangsa Jawa atau bangsa Nusantara Iya. tidak mendudukkan antara perempuan dan laki-laki dalam perbedaan. Zaman biyen rek itu rojo iku wis duwe kedudukan. Iya. Yang menggantikan persoalan Majapahit terakhir besar dengan Gajah Mada itu karena rajanya perempuan. Iya Om ya? Iya. Jadi gini, pada saat Perjelas. era-era kemasan itu pada saat Tribuana Tunggadewi. betul. Nah, Tribuana Tunggadewi itu ibu kandung dari Prabu Hayam Wuruk. Nah, dia menyiapkan untuk turunannya dengan memang orang-orang brilian suku di Tribuana Tunggadewi. Dia menyiapkan guru yang bisa mendampingi putranya Prabu Hayam Wuruk, yaitu komandan pasukan Bayangkaranya. Baca Mada. Akhirnya diangkat jadi Bapati dengan biasa jaya besar menjadikan Mahapati. Itu artinya itu danjennya, danjen pas pampres kalau sekarang.
komandan pasukan Bayangkara. Kalau zaman Majapahit kan Bayangkara namanya. Bayangkara. Bayangkara. Itu Gajah Mada yang menyelamatkan Prabu Jayanegara sampai Tribhuwana Tunggadewi. Itu terus itu. Prabu Karena dia Brawijaya. Karena berjasa besar itu. Makanya nggak usah dipertentangkan. Tribhuwana Tunggadewi, iya, Ratu Kencana Wungu, Ratu Sima. Terus ini putra dari Prabu Rangga, sedangkan perempuan Dewi Gini Suci. Ini suci. Nah, Ya, tapi lebih memilih Memilih apa? betul. Dikasihkan ke saudara-saudaranya laki-laki dari istri selir. Ini berhak permaisuri, betul. anaknya permaisuri. Tapi beliau kan tidak mau. Monggo. Dan itu tidak usah dipertentangkan antara perempuan. Mungkin itu Iya. matur suwun atas perhatiannya banyak teman-teman. Ini penting banget. Kembali lagi sebagai penutup bahwa bangsa Jawa iki rek, bangsa Nusantara ini rek, negeri matahari iki rek tidak pernah merendahkan yang lain. Lanang wedok punya kedudukan yang sama, makanya sudah waktunya bangkitlah putra-putra fajar, bangkitlah. Rahayu. Matur suwun.